melihat di Ponti mungkin memang masih kurang untuk sentuhan seni yang dengan handmade kostum, kemudian make up karakter, itu masih sangat sedikit sekali. Karena kebetulan saya penyuka seni juga ya, jadi ya sudah saya mengembangkan itu mulai dari 2 bulan saya di sini, kita langsung buka pelan-pelan seperti itu. Kalau Mbak lihat sendiri untuk dari segi budaya dari Kalimantan Barat ini kan tentunya berbeda sekali kalau kita lihat dari Yogyakarta ya. Kalau kita bicarakan tentang budaya ini, Mbak masuk ke kota Pontianak ini apakah menyerap atau mengadopsi untuk segi konsep yang Mbak bikin seperti itu? Kebetulan memang perpaduan ya, jadi dari berbagai macam budaya, kemudian dari budaya luar negeri juga saya serap juga. Kemudian kita alkulturasi gitu, perpaduan dari berbagai macam budaya dengan tujuan dari warga Kalimantan Barat bisa beradaptasi dengan konsep-konsep yang saya buat gitu. Oke, baik. Saya masih mau bertanya soal pemilihan ke fotografi begitu ya, Mbak ya. Nah, ini kan kalau kita bicara soal seni ini banyak sekali bidangnya, termasuk juga fotografi juga banyak. Kemudian juga kalau di tadi apa sih namanya di-combine lagi dengan make up segala macam, ini juga banyak pilihannya, bisa jadi make up artis sendiri, kemudian fotografi sendiri. Ini malah di-combine-kan make up dan fotografi. Ini kenapa sih, Mbak? Betul sekali. Jadi saya melihat kalau misalnya seni fotografi itu tanpa ditunjang dengan kostum yang memang kreatif dan make up yang terlalu biasa, minimalis, itu kurang untuk sentuhan seninya. Apalagi kalau untuk berfoto itu tidak ada pengarah gaya, itu sangat kurang sentuhan seninya, jadi terlihat seperti monoton. Jadi kalau di kita benar-benar orang yang biasa, kita ajarin gimana sih sebenarnya berpose yang benar depan kamera, angle-angle tertentu, terus ekspresinya itu harus nyambung dengan konsep yang kita buat, itu terlihat lebih indah nanti hasilnya. Jadi benar-benar memang keunikan kita setiap bulan mengeluarkan konsep-konsep yang handmade, Mbak. Oke, konsep-konsep handmade. Betul. Jadi kalau untuk keunikan ini tentunya dari tahun 2014, apakah ada konsep tersendiri yang menjadi salah satu poinnya daripada tempat fotografi tempat Mbak ini? Tadi House of B-nya. House of B-nya seperti itu. Kalau untuk 2014 itu memang tren yang kita usung itu ada sekitar beberapa ini ya, ada yang dari budaya juga, yang kita padu-padankan dengan keunikan ciri khas usaha kita. Ada juga yang memang benar-benar dari sesuatu yang ya kita adaptasi dari luar negeri, tapi tentunya masih bisa disesuaikan dengan budaya Pontianak seperti itu. Kalau untuk tren-trennya kita macam-macam gitu, bisa dari hal yang berbau rock and roll juga bisa diangkat konsep, dipadu-padankan dengan hijab juga bisa. Itu terlihat lebih cantik dan menarik. Terutama kita juga kan mengangkatnya di sini segmennya lebih ke anak muda ya. Terutama dari usia belasan sampai mungkin 30-an. Udah dijawab dulu pertanyaan saya, padahal saya tadi mau nanya ini segmentasinya nih ke arah mana. Karena saya membayangkan begini loh, Mbak. Biasa kan kalau kita datang ke studio foto, kalau kita mau foto keluarga misalnya, ya posenya standar banget gitu kan. Paling nanti kita guling-guling segala macam. Nah, kan gini loh, datang dengan ide yang baru di tanah yang bukan kelahiran pula gitu. Betul. Nah, apa yang dirasakan oleh Mbak Ros pada saat memulai usaha tersebut? Jadi waktu saya pertama kali menginjakkan di Kalimantan Barat, saya memang merasakan atmosfernya tuh memang berbeda sekali. Pasti ya kalau atmosfer gitu. Jangan bilang panas ya, Mbak ya. Panas jujur, jangan bilang panas. memang iya panas gitu. Jadi kalau untuk atmosfer yang seni, terutama memang beda. Di sini kan ada 3 budaya ya, jadi dari Dayak, Chinese, sama Melayu gitu kan. Kalau Jawa kan memang itu aja gitu kan. Tapi saya berkembang ide-ide saya gitu kan, gimana sih kalau misalnya ide-ide yang kita bawa dari Jawa, tapi bukan budaya Jawa aja ya. Ide dari luar lah begitu ya. Ide dari luar, dan ide-ide itu memang tentunya kreatif gitu. Kita terapkan di Pontianak seperti itu. Jadi saya lihat memang peminatnya, terus kemudian antusiasme masyarakat Kalbar memang sangat tertarik dengan sesuatu yang unik. Terus terang Mbak Eva, jadi waktu awal banyak yang pro dan kontra. Jadi banyak, ini menarik, betul. Pro dan kontra. Boleh kita tahu pro dan kontranya seperti apa? Kemudian Mbak Ros punya selidik nggak? Kenapa sih sampai muncul pro dan kontra? Jadi gini Mbak, terutama kaum wanita, kaum hawa itu kan banyak yang menyukai seni-seni seperti ini.
seni. Saya juga. Betul. Boleh nanti Mbak kan Oke. pasti harus mencoba gitu kan. Oke, Iya. matanya Mbak Ros menantang saya. akan Jadi, dicoba. jadi yang pro itu terutama ya tentunya orang yang menyukai seni ya. Karena terus terang orang yang menyukai seni dia suka berbau yang unik dan kreatif. Tapi kalau orang yang benar-benar mungkin kurang seni, nah dia menganggap hasil karya kita terlalu aneh, terlalu mungkin apa istilah anak muda sekarang Nyeleneh anti mainstream banget. ya, Oke, bahasa anti gaul mainstream. sekarang. Jadi mereka menganggap kok jadi aneh gini, apa setelah di make up gini, apa bajunya kok aneh-aneh seperti itu. Tapi saya terus maju. Itu kita jadikan sebagai support kita gitu. Oke lah, saya datang ke sini pasti akan ada pro dan kontra. Gimana sih saya bisa terus beradaptasi dengan budaya Kalimantan Barat yang tentunya berbeda dengan budaya Jawa gitu. Oke, Kalau Mbak lihat itu misalnya kan menghadapi pasar berbeda-beda Mbak ya, Betul. yang namanya Iya. pelanggan, konsumen itu berbeda-beda. Nah, tips ataupun tantangan Mbak dalam menghadapi pasar di Kalimantan Barat ini seperti apa sih tanggapan masyarakatnya seperti itu? Jadi untuk segmentasi pasar ya, tantangan pasar gitu, tentunya kita punya strategi-strategi gitu. Jadi tentunya kita melakukan pendekatan. Pendekatannya itu memang ada yang secara langsung maupun nggak langsung gitu. Jadi terutama kalau kita memang strateginya tentunya dengan ya media sosial pasti kita gunakan gitu ya. Tapi yang lebih efektif terus terang untuk yang ke arah ini apa namanya mensukseskan konsep-konsep kita, biasanya dari orang yang sudah mencoba itu kemudian dia melihatkan hasilnya gitu ke rekan-rekannya atau keluarganya. Jadi biasanya dari komunikasi lisan gitu, mulut ke Oke. mulut lebih efektif. Jadi lebih pakai MLM, mulut lewat Betul. mulut. Mulut lewat gitu mulut ya, bukan Bukan multi level multi-level marketing itu. lagi ya. Baik, nanti Mbak Ros kita juga mau tanya, memang Mbak Ros mungkin baru datang ke Kalimantan Barat ya. Tapi Kalimantan Barat ini tidak hanya Kota Pontianak, ada 13 kabupaten kota lainnya yang juga punya energi-energi yang keren. Kayak gini misalnya kondisi engkuyut-engkuyutnya, saya langsung bayangkan Mbak Ros punya konsep buat engkuyutnya, terus ada Benny foto di tengah-tengahnya. Oke, bisa pakai itu ya kantong semarnya sendiri dijadikan Betul, konsep ya. Iya, itu nanti kita ngobrol lagi soal Mbak Ros, hal-hal apa yang biasanya beliau jadikan konsep untuk di fotografinya. Ya, menggunakan bahan-bahan yang Seperti tentunya apa juga, yang ya? tidak kita sangka tentunya ya Pak ya, dan nanti kita akan mungkin Mbak Ros akan menghadirkan salah satu kostumnya ya Pak ya. Iya, tapi nanti kita mesti jeda dulu tetap di Beranda Ruai. Randa Kalbar, berandanya Indonesia. Silau Kemilau panen rezeki Bang Kalbar. Cukup membuka rekening tabungan Simpeda, Taserna, atau tabungan Taserna Mikro. Hanya dengan saldo minimum Rp50.000 saja, Anda sudah berhak mendapatkan 1 poin undian dan berlaku kelipatannya. Pembagian hadiah utama, yaitu 17 unit mobil Suzuki R3 dan uang tunai sebesar Rp1,7 miliar. Masing-masing cabang akan mendapatkan 1 unit mobil Suzuki R3 dan uang tunai senilai Rp100 juta untuk 10 orang pemenang. Semua nasabah yang sudah ikut serta dalam undian tingkat wilayah akan ikut sertakan kembali dalam undian tingkat provinsi dengan hadiah grand prize berupa 1 unit mobil Ford Focus dan 1 unit Mitsubishi Outlander serta uang tunai senilai Rp150 juta untuk 10 orang pemenang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat langsung menghubungi customer service di Bank Kalbar terdekat atau Halo Bank Kalbar. Bank Kalbar, terpercaya, bersahabat, dan profesional. Salam budaya, selamat datang di Galeri Katulistiwa, sebuah program yang mengangkat tentang adat istiadat, kebudayaan, kearifan lokal, serta kreativitas masyarakat Kalimantan Barat.
tersangka tewasnya 18 pekerja penambang emas tanpa izin di Sagatani, Singkawang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Polda Kalbar telah menetapkan satu tersangka terkait tewasnya 18 pekerja penambang emas tanpa izin di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota. BKD Provinsi Kalbar akan sanksi tegas PNS yang tidak disiplin dan lalaikan tugas. Polda Kalbar musnahkan 7 kg ganja asal Aceh dan pemilik barang haram tersebut masih diburu. Mari kita simak Warta Ruaya selengkapnya. Di Santa Rosa Plateau, California, para remaja ini tengah mengamati kadal, mempelajari habitat mereka sekaligus melakukan sensus beragam spesies ini. I used to just go on hikes and look at lizards and think that they were all the same, but there's different ones, horned lizards, whiptail lizards, fence lizards. Yulisa kini tahu kadal Western French berciri perut biru. Mereka tengah mengikuti program musim panas di berbagai taman nasional di Amerika yang bertujuan mendidik remaja tentang lingkungan dan menarik mereka berkarir di bidang ini. Program yang disebut Aksi Lingkungan Hidup Demi Masa Depan merupakan kerjasama berbagai sekolah menengah di Amerika dengan LSM Nature Conservancy yang bermarkas di New York. Students are involved in our nature preserves doing everything from shellfish restoration to restoring the LA River to helping to ensure healthy populations of trees right here in New York City. Setelah menjalankan program selama sebulan ini, sebagian peserta mengaku tertarik mengejar karir di bidang lingkungan hidup. Bagi Julie Anaya yang bercita-cita menjadi dokter, program ini telah membuka matanya terhadap dampak polusi dan perubahan iklim. And it makes you like want to do more to help the environment because you at home you're just like, oh, okay, it's happening, I don't really care. But when you see it happening, you become more like, oh, this is wrong. I have to do something about it. Setiap hari mereka belajar bersama ilmuwan dan mentor, jauh dari hingar-bingar kota. Most of them are away from home for the very first time. And this is a month-long program, so for 4 weeks they're out here. They don't have technology, no cell phones, no television. Hidup di alam bebas membuka mata dan wawasan peserta program ini. How everything's connected from us humans to plants to mountain lions. It's pretty amazing. Lubang buatan burung pematuk kayu dan bangkai tarantula, semuanya menjadi bagian penjelajahan di program musim panas ini. Dari Santa Rosa Plateau, California, tim VOA. Ya pemirsa, kembali lagi di Beranda Ruai. Beranda Kalbar, berandanya Indonesia. Oh, tadi kita sudah dibuka dengan VOA ya dari Amerika Serikat dan kita tadi lihat itu sekolah untuk lingkungan ya. Iya, sekolah musim panas tepatnya di mana anak-anak di sana dibawa untuk bisa lebih mengenal lingkungannya seperti apa. Mereka bermain-main dengan kadal, dengan bunglon seperti itu. Tapi ya, ini menarik juga ya Ben ya, karena kita taunya kondisi di Amerika sendiri yang tadi disampaikan ini musimnya juga yang ekstrim juga, kalau panas banget, kemudian kalau dingin sampai salju gitu ya. Sama jadi, seperti di Kalimantan Barat juga sekarang suhunya udah agak-agak ekstrim ya, Pak. Kadang hujan, kadang panas, dan ini menjadikan kita untuk lebih dapat memperhatikan yang namanya lingkungan. Karena lingkungan ini tetap menjadi perhatian kita secara bersama, khusus dari tahun 2014 maupun tahun 2015 ini ya Pak ya. Betul sekali, karena climate change ini juga terkadang menjadi ancaman dan saya membayangkan kalau misalkan di Indonesia sendiri kalau kita bawa anak-anak gitu ya, bawa anak-anak pergi lihat apa sih namanya halaman yang luas, kemudian lihat pohon-pohon yang besar, mungkin sekarang susah dicari kayak gitu. Jadi perlulah sekali waktu ada lagi sekolah alam, kemudian bawa anak-anak yang dari kota pas segala macam untuk lihat kondisi. Untuk lebih mengenal lah ya kondisi seperti lingkungan kita seperti apa sekarang. Sip, kita bicara soal alam, saya jadi membayangkan apakah Mbak Ros punya konsep pohon, konsep alam seperti itu. Atau menggunakan ranting-ranting ya? Ataupun kayu-kayu gitu ya, sama aja. Baik, kita ngobrol lagi dengan Mbak Ros. Mbak Ros, tadi apa sih namanya perpindahan segmen, saya bertanya kepada Anda terkait dari apa aja sih hal yang menarik yang membuat bisa dijadikan konsep. Apakah tadi megang kadal, megang gitu juga bisa dijadikan konsep ya gitu? Silakan Mbak Ros. Tentunya itu sangat lucu sekali Mbak Eva kalau kadal dijadikan konsep ya. Jadi mungkin ditempelin gitu kan? Ya, jadi yang terinspirasi pasti banyak ya. Kita jujur terus terang memang inspirasi dari ide-ide luar negeri itu juga banyak. Mungkin bisa dari film-film fantasi. Tentunya memang saya penggemar juga film fantasi, jadi itu menginspirasi, tapi tidak menjiplak persis. Cuma memang kita
ada inspirasi. Kemudian karya fotografer luar negeri juga bisa, tapi kita tidak menyadurnya, hanya terinspirasi sedikit aja gitu kan. Kalau favoritnya untuk yang fotografi yang dikombin dengan make up seperti ini tapi kiblat ke luar negeri siapa Mbak? Kalau untuk kita fokusnya sih nggak ada, itu ada beragam memang, nggak bisa maksudnya pure satu gitu. Cuma memang kita pasti ada beberapa sentuhan fotografer luar negeri. Lebih ke mana? Lebih ke Korean style, Japanese, atau Eropa atau kita apa? lebih ke sesuatu hal yang berbau seperti yang gothic, rock and roll itu memang lebih terinspirasinya di situ. Kalau untuk kalau untuk penciptaannya sendiri itu pastinya kan dari konsep-konsep itu kan membutuhkan yang namanya misalnya dari sumber bahannya seperti itu untuk pembuatan kostumnya, dan itu kesulitan atau tantangannya seperti apa sih Mbak untuk membuat kostum-kostum unik itu? Ya, jadi untuk tantangannya sendiri kita pasti punya ya, terutama dari hal-hal yang misalnya pernah kita angkat menjadi konsep itu dari kawat yang mungkin nggak terlalu tajam tapi lembut gitu, kita bentuk seperti kacamata. Itu dari kawat yang halus, kemudian kita jadikan untuk di bagian dada, kita gabung dengan sesuatu yang berbau stainless steel juga, rantai-rantai, kita jadikan konsep untuk dipadu-padankan dengan hijab. Mungkin Mbak Eva bisa tuh mencobanya. Jadi sisi feminimnya ada gitu ya, sisi feminim, agamisnya ada, tapi religinya dapat, tapi juga rock and rollnya dapat. Betul gitu sekali. Ya. Jadi itu yang memang kita sengaja angkat, berjilbab, tapi tidak hanya cenderung yang hijaber yang sekarang, tapi lebih ke nilai seni yang rock and rollnya ada, tapi dipadu-padankan dengan agamis ya juga ada seperti itu. Tapi tetap kita kuatnya di konsep yang kreatif. Nah, konsep kreatif. Bicara soal konsep kreatif, saya lihat sahabat saya udah punya pertanyaan nampaknya nih. Silakan Benny, apa yang mau ditanya? Ya kalau kita lihat tadi Eva bilang ya katanya konsep kreatif. Nah ini pemirsa pastinya kreatif berbeda tentunya daripada konsep-konsep yang orang lain suguhkan. Nah konsep foto ataupun studio yang Mbak ini bikin berbeda dengan studio lain. Apa yang lebih uniknya dibandingkan dengan yang lain untuk The House of B-nya sendiri? Silakan. Jadi yang kita bedakan dari studio foto yang biasanya, tentunya itu dari segi handmade kostumnya, itu yang belum pernah diangkat dari studio manapun gitu kan. Jadi memang di Jawa pun memang banyak yang berkonsep, tapi mereka cenderung membeli properti yang sudah jadi. Tapi kalau di kita memang sengaja menyuguhkan hasil-hasil yang handmade. Kita buat sendiri, jahit sendiri, kita lem sendiri, semua dipola dulu segala macam gitu kan. Kemudian ditunjang dengan make up karakter. Jadi make up karakter itu kalau sudah dipakaikan dengan baju yang handmade, dia akan lebih hidup karakternya. Itu yang membedakan dengan studio foto lainnya. Terutama di kita ada koreografer. Mas Benny bisa berfoto di situ, kemudian kita arahkan akan tampil beda. Jadi nggak kita lepas, kalau di studio yang lain mungkin dilepas gitu kan. Jadi gregetnya tuh istilahnya tuh kurang gitu Mbak. Jadi ada satu nilai tambahnya ya? Betul, nilai plusnya ada. Baik, nah bicara soal segmentasi lagi, meskipun tadi di awal Mbak Ros sudah cerita soal segmentasinya lagi gitu ya. Nah segmentasi ini merupakan pastinya tantangan tertentu, apalagi kalau sasarannya anak-anak muda. Ini kadang kalau kita lihat anak-anak muda juga kan nggak banyak ya nih yang senang modeling, apa segala macam gitu ya. Kalau mau buat foto, pengen sih buat foto studio, tapi beribet itu nggak kepikiran kayak gitu. Itu gimana Mbak Ros nyikapinnya? Jadi untuk segmentasi kita memang mayoritas itu di anak muda, walaupun di usia yang pertengahan juga bisa seperti itu. Jadi untuk menyikapinya, yang suka modeling gitu? Yang suka modeling banyak juga, tapi malahan terus terang konsumen kita banyak yang berasal dari yang